Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, banyak yang bertanya bagaimana sih Galbay di Alobank, Seabank, dan bank-bank lainnya gitu ya. Alobank, Seabank, dan bank-bank lainnya. Yang pertama pastinya, jika Anda gagal bayar di Alobank, terus Amarbank, Seabank, itu tidak bisa dipenjara Andanya. Di sini saya tanya, apakah menunggak di bank digital bisa dipenjara? Ya kan itu kan bank digital ya. Nah, tidak, menunggak di bank digital pada umumnya tidak akan menyebabkan seseorang dipenjara. Tunggakan utang di bank digital termasuk pinjaman online masuk dalam kategori perdata bukan pidana, kecuali jika ada unsur penipuan atau tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan saat pengajuan pinjaman. Nah, Anda pada saat pengajuan pinjaman ada unsur penipuan tidak? Ya. KTP Anda asli, ya, dan lain-lain, itu tidak ada penipuan. Oke, tidak bisa seorang dipidana karena tidak mampu membayar pinjaman. Udah jelas ya, Anda mau galbay di Alobank, ya ini faktanya ya, tidak bisa dipenjara. Oke, terus apa bang kalau nggak bisa dipenjara? Ya sudah, ya apalagi ya kan, seperti itu. Nah tapi ya ada lagi nih ya, galbay, resiko galbay atau hadiah galbay pinjol atau di bank-bank digital, yaitu masuk silik OJK. Nah itu hadiah buat kita ya, sehingga kita tidak bisa lagi kredit-kredit lagi gitu ya. Mungkin nanti kita akan bekerja keras, berusaha gitu kan untuk mewujudkan sesuatu dengan cara cash. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, semoga ya saya dan penonton-penonton saya bisa membeli apapun semuanya pakai cash, jadi orang kaya semua ya, amin ya robbal alamin. Oke, nah setelah selik OJK dan tidak bisa dipenjara, apakah ada DC lapangannya? Alobank ya. Kalau Seabank, Shopee itu nggak ada. Oke ya. Kalau Tunaiku, Amarbank itu ada. Nah, kalau Alobank gimana? Nah, di sini saya berdasarkan pengalaman teman saya dan prajurit-prajurit galbay lainnya gitu. Oke. Di sini ada yang nanya gini kan, mana nih? Pertanyaannya gini. Minta pengalaman yang galbay di Alobank, Tunaiku, galbay di aplikasi Tunaiku dan Alobank, makasih gitu ya. Nah, kita akan mencari jawabannya di sini ya. Saya Alobank udah 1 bulan ya kan. Nominal berapa kak? Ditelepon ke kantor enggak? Cuma 1,5, sampai sekarang belum ada kabar dari teman-teman kalau data saya bocor. Cuma Shopee aja sih dia telepon keluar kondar, syukur aja yang kena saudara sendiri gitu. Oke, dateng enggak? Ya ada yang nanya dateng enggak? Enggak pernah nongol. Ini 5 minggu yang lalu, masih tahun 2025 nih, belum pernah ada yang nongol. Oke, Alobank galbay dari Desember tahun kemarin, ya, udah datang bang? Belum, ya, langsung restart HP 3 minggu yang lalu, berarti 26 Juni ya, berarti tidak ada DC lapangannya Alobank atau belum ada DC lapangannya. Nah, bang gimana bang nanti kalau ada DC lapangannya? Oh ya bagus. Ya, dengarkan ini ya. Ini bisa diusahakan untuk menghentikan DC ini datang ke rumah kita. Apa itu usahanya? Yang pertama, berilah kesan kepada DC tersebut bahwa Anda itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ya, nasabah seperti Anda itu sudah tidak bisa diharapkan lagi walaupun didatangi beberapa kali. Oke, jadilah nasabah yang paling anti untuk didatangi DC tersebut. Contohnya gimana, Bang? Nah, contohnya bilang ke DC itu Anda sudah tidak ada pemasukan lagi. Ya, kalau Anda mau belajar acting gitu, itu saatnya. Ya, silakan Anda belajar acting di situ, itu saatnya ya. Misal contoh, aduh, kejar judi online sampai berpuluh-puluh juta, nggak ada uang lagi bang. Aduh, mau gimana, ini rumah bukan punya rumah saya, ini motor bukan punya rumah saya nganggur, nggak ada usaha, nggak ada kerja, saya juga lagi bingung gitu bang. Nah itu memberikan kesan kepada DC tersebut bahwa Anda ini tidak ada harapannya lagi, tidak bisa ditagih lagi. Ya, kalau DC-nya bilang, ya bang coba cari kerja mulai dari sekarang, ya boleh bang. Kalau ada lowongan di Kredivo, di Aku Laku, kasih tahu saya bang, biar saya bisa lunasin Kredivonya, gitu ya, bisa ngelunasin Aku Lakunya, gitu ya. Saya udah ngelamar ke sana sini nggak diterima, gila ini nyari kerjaan zaman sekarang susahnya minta ampun. Gitu itu ya, tanpa perlu marah-marah, tanpa perlu gimana-gimana, Anda memberikan kesan hopeless. Waduh, ya sudah tidak bisa ditagih lagi. Ini orang mau gimana gitu kan? Udah rugi karena judi online, kejerat pinjol, nggak ada usaha, nggak ada pekerjaan. Itu ya. Sekaligus juga itu melatih bakat acting Anda yang sengaja Anda pendam. Gitu. Oke. Nah,
Ada lagi nih cara yang kedua sebenarnya yang lebih enak, lebih praktis. Kalau saya lebih memilih ini sebenarnya gitu. Kenapa saya lebih memilih yang nomor 2? Karena saya sudah melewati yang nomor 1 bahkan yang nomor 0. Yang nomor 0 itu ngotot-ngototan dengan DC. Nomor 0 itu ngotot-ngototan dengan DC tidak saya rekomendasikan. Saya hanya merekomendasikan yang ke-1 dan yang kedua saja. Nah, yang keduanya adalah tidak perlu menemui DC lapangan tersebut. Jangan pernah menemui DC lapangan tersebut. Ya, sampai berapa kali Bang jangan nemui DC-nya? Ya sampai seterusnya. Ya, sampai-sampai selonjor pun susah. Wah, itu singkatan dari RSS ya. Rumah sempit sekali sampai-sampai selonjor pun susah. Nah, kalau ini ya, sampai-sampai DC ini tidak akan mau lagi datang ke Anda karena Andanya selalu tidak ada, selalu tidak bisa ditemui. Oke? Nah, yang nomor 2 ini ada tantangannya lagi sedikit ya, yaitu orang rumah yang ditanyai gitu ya, orang rumah yang ditanyai. Nah, kalau Anda sudah dewasa, sudah tidak tinggal di rumah orang tua itu lebih bagus lagi. Misalkan sama istri doang, sama anak doang gitu, itu gampang ya. Nyuruh anak atau nyuruh istri gitu ya, nggak perlu ditemui ya, jangan pernah ditemui atau memang bilang lagi kerja. Pulangnya jam 6 sore atau jam 7 malam atau nggak tentu pulangnya gitu ya. Nah, yang agak menantang ini ketika Anda masih numpang atau tinggal di orang tua gitu ya. Karena orang tua pasti tahu. Ya sudah, kalau orang tua sudah tahu, Anda perlu bilang bahwa hal ini akan saya bereskan. Ini tanggung jawab saya sudah besar. Bapak Ibu tidak perlu ikut-ikutan. Gitu ya, tenang saja, ini tidak ada unsur pidana dan hal-hal besar seperti mengancam masa depan, tidak ada. Ya, Anda harus menyiapkan kalimat-kalimat seperti itu atau ditambahkan sesuai dengan kondisi Anda. Ya, orang tua atau orang-orang terdekat kita itu ketika kita terjerat pinjol, mereka hanya mau dengar Anda bilang akan saya bereskan 3 bulan lagi, 4 bulan lagi juga selesai gitu ya. Itu yang mereka ingin dengar itu ya. Bukan pinjol ini nggak masalah, pinjol itu nggak masuk slik OJK, pinjol itu tidak melanggar hukum. Bukan ya. Mereka lebih senang mendengar Anda bertanggung jawab. Oke? Nah, itu kuncinya ya. Itu kunci untuk meluluhkan hati orang-orang di rumah Anda, terutama orang tua Anda ya. Nah, selama 4 bulan 5 bulan itu Anda jangan pernah temui DC, atau kalau DC bilang Anda berikan kesan Anda tidak bisa ditagih lagi gitu ya. Tidak mungkin DC itu akan selamanya ke rumah Anda. Sudah terbukti di sini hanya 2 kali saja. Dan pengalaman saya pun, saya didatangi DC Kredit Pintar itu hanya sekali saja. Kesalahan-kesalahannya sudah tidak didatangi lagi gitu. Oke ya, nah jadi tetap semangat. Bagi Anda yang galbay, jangan pernah berpikiran yang macam-macam, jangan pernah mengkonversi harta Anda, entah itu jadikan hutang lagi, entah itu menjual hanya untuk bayar pinjol gitu ya. Selanjutnya, putus semua komunikasi Anda dengan pinjol-pinjol tersebut ya. Sumber masalah kedua dari pinjol itu adalah membaca dan meresapi penagihan dari DC pinjol ya. Yang membuat seseorang bunuh diri karena pinjol itu, kalau menurut saya 90% dari penagihannya, bukan hutangnya. Silakan Anda cari kasus bunuh diri di pinjol, pasti karena penagihannya ya. Terakhir kali ya ada nasabah yang ditagih oleh ada kami, dikirimi GoFood dan lain-lain ya, dipermalukan di kantor dan lain-lain ya. Itu dia kayaknya ya bisanya bunuh diri itu karena penagihannya, bukan karena hutangnya ya. Kalau saya nih ya yang pengalaman gagal bayar di pinjol, hutang di pinjol itu saya ini hanya butuh waktu saja ya untuk melunasinya gitu ya. Saya butuh waktu 3 bulan lagi atau 3 kali gajian lagi baru saya bisa nih ya melunasin semua pinjolnya. Saya hanya butuh waktu lebih banyak lagi gitu kan. Tapi DC pinjol ini sehari Anda telat, ya sama dengan yang lainnya ya, binatang gitu kan. Anda itu dianggapnya binatang oleh DC pinjol ini, binatang yang harus dipecut kalau enggak binasakan ya, karena tidak mau membayar pinjol gitu ya. Padahal ya makanya banyak yang bunuh diri ke pinjol gitu kan, karena penagihannya. Jadi
Saran saya, putus semua komunikasi Anda dengan pinjol-pinjol tersebut. Mulai dari emailnya, WA-nya, teleponnya, SMS-nya, ganti semua. Ya, ganti, gitu kan. Sosmednya juga Anda ganti, jangan pakai nama asli. Udah beres. Nah, jadi mari kita sambut bulan April ini dengan semangat Galbay yang lebih membara lagi. Oke, nah semoga di bulan April ini kita tetap bisa jos terus stay Galbay. Dan semoga pinjol-pinjol ini hilang dari muka bumi ini. Oke, vanish gitu ya, punah. Oke, sayangi diri Anda, sayangi harta Anda. Gitu, oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.